One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Halo semuanya, seputar pemikiran ekonomi dari abad ke abad, banyak sekali tokoh-tokoh pemikir ekonomi dari ekonom hingga filsuf yang menciptakan pemikiran dan cara pandangnya tersendiri tentang ekonomi. Di sini kami dari kelompok 3 akan sedikit menyampaikan pembahasan tentang ekonomi pada mazhab klasik 2, yaitu hukum pasar Say dan nilai kerja Ricardo. Mazhab klasik kedua berkembang setelah munculnya pemikiran Adam Smith mengenai pasar bebas dan efisiensi ekonomi. Pada masa itu, revolusi industri sedang berlangsung dan mengubah cara manusia bekerja serta memproduksi barang. Mesin-mesin baru mulai digunakan, produksi meningkat pesat, dan aktivitas ekonomi bergerak jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Perubahan besar ini membuat para ekonom bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat pasar bisa berjalan, dan apakah pemerintah perlu ikut campur dalam mengatur ekonomi? Dari situ, muncullah pemikir seperti Jean-Baptiste Say dan David Ricardo. Mereka mencoba menjelaskan bagaimana produksi, nilai barang, serta distribusi pendapatan bekerja dalam suatu sistem pasar. Pemikiran mereka kemudian menjadi fondasi penting dalam perkembangan teori ekonomi modern. Lalu, Adam Smith menekankan pentingnya pasar bebas dan pembagian kerja. Jean-Baptiste Say fokus pada peran produksi dalam sumber permintaan. Sedangkan David Ricardo membahas tentang pembagian antara pekerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Mereka semua percaya satu hal, bahwa pasar dapat menyeimbangkan dirinya sendiri tanpa banyak campur tangan. sedangkan Jean-Baptiste Say memandang perekonomian dari sisi produksi. Baginya, setiap proses menghasilkan barang atau jasa otomatis menciptakan pendapatan bagi para pelakunya. Dan pendapatan itu kemudian digunakan untuk membeli barang lain. Inilah inti gagasan bahwa aktivitas produksi akan mendorong munculnya permintaan. Meskipun ungkapan singkat supply create its own demand bukan ucapan langsung dari Say, melainkan rangkuman yang kemudian dipopulerkan oleh para ekonom, terutama John Maynard Keynes saat mengkritik teori ekonomi klasik. Menurut Say, selama produksi berjalan lancar, arus pendapatan dan konsumsi akan terus berputar. Jika ada barang tidak terserap pasar, ia melihat masalahnya bukan pada kurangnya permintaan, tetapi pada ketidaktepatan jenis barang yang diproduksi dibanding kebutuhan konsumen. Pandangan tersebut menggambarkan kepercayaan kuat Say terhadap kemampuan mekanisme pasar untuk menyeimbangkan diri tanpa perlu campur tangan pemerintah. Misalnya gini, sebuah pabrik memproduksi suatu barang. Nah, dari barang ini pun para pekerja mendapatkan upah. Nah, upah ini dibelikan barang baru. Dari barang baru ini menciptakan permintaan baru. Terus, akhirnya produksi pun naik. Nah, kalau produksi naik, kita harus memproduksi barang lagi.
Jadi, produksi itu menciptakan barang. Nah, kalau barang yang gak laku itu biasanya bukan dikarenakan oleh permintaannya kurang, tapi dikarenakan barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, Ricardo melihat nilai barang dari sisi usaha yang diperlukan untuk membuatnya. Semakin banyak tenaga, waktu, dan keterampilan yang dipakai, semakin tinggi nilai barang tersebut. Ia ingin menunjukkan bahwa proses produksi punya peran besar dalam menentukan harga, bukan hanya manfaat barangnya saja. Namun, ketika teknologi berkembang dan pekerjaan manusia semakin ringan, pandangan ini mulai dianggap kurang lengkap. Meski begitu, idenya tetap penting sebagai dasar awal untuk memahami hubungan antara kerja dan nilai ekonomi. Selain itu, ia membedakan dua hal penting. Yang pertama, nilai guna, yaitu manfaat barang, dan nilai tukar, kemampuan barang itu untuk ditukar. Jadi, semakin banyak kerja yang dicurahkan, maka semakin tinggi nilainya. Tapi, di zaman sekarang, banyak orang yang mengkritik teori itu karena belum memperhitungkan peran teknologi dan modal. Teori ini dianggap kurang lengkap karena enggak memperhitungkan faktor permintaan dan perbedaan kualitas kerja antar orang. Selain itu, nilai barang kadang dipengaruhi oleh hal lain seperti kelangkaan dan selera masyarakat. Jadi, meski penting, teori Ricardo ini tetap punya batasan. Pemikiran Say dan Ricardo menjadi dasar teori ekonomi modern. Sampai sekarang, ide-ide mereka masih jadi bahan diskusi di dunia ekonomi. Mereka percaya bahwa kerja dan produksi adalah kunci utama dalam keseimbangan ekonomi. Simpulannya, mazhab klasik 2 ini penting karena menekankan produksi dan nilai kerja ekonomi. saya menjelaskan bagaimana penawaran dapat menciptakan permintaan. Ricardo menegaskan kerja sebagai dasar nilai barang. Oke teman-teman, apakah kalian sudah mengerti tentang mazhab klasik 2 ini? Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dah.